Ngopi dulu. Semangat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek. Pada pagi hari ini kita kembali refleksi sang kakek tentang sang kepala daerah dan sanksi ancaman dari Menteri Dalam Negeri. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 telah dikirimkan ke seluruh kepala daerah. Apa isinya? Tentang protokol kesehatan yang harus ditegakkan. Ada 3 inti dari instruksinya. Pertama, harus menegakkan protokol kesehatan. Kedua, kepala daerah harus mencegah penularan COVID-19. Dan ketiga, kepala daerah harus menjadi teladan dalam menegakkan protokol kesehatan. Instruksi Mendagri ini dianggap cukup keras. Kenapa? Karena dibarengi lagi dengan uraian bahwa bagi kepala daerah yang tidak menjalankan instruksi yang 3 ini, maka ada sanksi. Yang dikenakan sanksi adalah isi dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam pasal 78 disebutkan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah boleh diberhentikan jika melanggar peraturan hukum dan perundang-undangan kita. Ternyata sekarang protokol kesehatan, undang-undang karantina adalah satu produk perundang-undangan kita yang harus dihormati oleh para kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam instruksi tersebut, Mendagri menegaskan bahwa bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tidak menegakkan protokol kesehatan, yang tidak mencegah penularan kesehatan, dan tidak menjadi teladan, jadi kepala daerah tidak boleh ikut dalam kerumunan. Tidak boleh tidak mencegah penularan. Oleh karena itu, sanksinya jelas. Pemberhentian menurut pasal 78. Jadi bagi kepala daerah yang tidak ingin diberhentikan oleh Mendagri, hati-hati dengan protokol kesehatan, hati-hati dengan pencegahan, dan hati-hati ikut dalam kerumunan. Karena itu unsur yang bisa dikenakan pasal 78 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut. Kenapa dan apa harus dikeluarkan ini instruksi Menteri Dalam Negeri? Dalam seminggu ini terakhir, setelah kedatangan seorang tokoh yang luar biasa, katanya angka peningkatan COVID itu luar biasa. Ada meningkat sampai 200% untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat dan daerah-daerah lain. Itu patut diduga ini adalah akibat kerumunan, gerombolan yang dibangun, dan juga dalam pesta-pesta yang dilakukan oleh sang tokoh tersebut. Oleh karena itu, kepala daerah yang membiarkan, yang tidak menegakkan protokol kesehatan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 ini harus berhati-hati. Ini kita mungkin akan mendengar hari-hari ke depan ada mungkin kepala daerah atau wakil kepala daerah yang kena sanksi. Sanksinya apa? Pemberhentian. Ini mengerikan. Sudah begitu susah payah menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Janganlah hanya karena protokol kesehatan, hanya karena melanggar peraturan perundang-undangan, kita menjadi diberhentikan. Kita mau menunggu juga. Kita berharap juga Menteri Dalam Negeri tidak hanya mengeluarkan instruksi, tetapi juga menegakkan instruksi Menteri Dalam Negeri ini bagi pelanggar siapa saja, kepala daerah atau wakil kepala daerah, maka ini harus dikenakan sanksinya, harus diberhentikan supaya ini menjadi efek jerak sehingga semua kepala daerah bertanggung jawab dan melakukan tugas-tugasnya untuk instruksi tersebut, menegakkan protokol kesehatan, mencegah penularan dari COVID-19 dan juga menjadi teladan. Yang ketiga ini yang berat. Terkadang mengatakannya mudah, tapi menjalankannya susah sekali. Ketika kita mengharapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi teladan, seringkali juga mereka berlawanan dengan itu. Kata-katanya boleh indah, seakan-akan dialah kepala daerah paling santun. Tetapi kenyataannya, kalau dia juga melanggar protokol kesehatan, semua kata-kata indah itu tidak ada gunanya. Apalagi nanti kalau sampai ini menjadi pemberhentian sanksi yang dikenakan oleh Menteri Dalam Negeri. Kita berharap seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, mari kita hormati instruksi ini.
Ada yang menarik sebetulnya. Bima Arya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia, yang juga Wali Kota Bogor, menyampaikan sedemikian. Seharusnya kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menjalankan semua produk perundang-undang, termasuk protokol kesehatan, tanpa instruksi Mendagri ini pun. Karena itu memang sudah tugas dan tanggung jawab dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Lalu pertanyaan kita, kenapa instruksi ini harus dikeluarkan? Mungkin ada keraguan karena tidak spesifik diatur tentang ini. Oleh karena itu, dengan kehadiran instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020, bagi kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, mengharapkan bahwa seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kita menghormati hukum, menegakkan protokol kesehatan, mencegah penularan dari COVID-19, dan menjadi teladan dalam penegakan hukum dan perundang-undangan. Semoga harapan kita dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 2020 ini menjadi sebuah kenyataan dan menjadi satu pemicu untuk menghormati hukum, menegakkan undang-undang, dan bisa mencegah penularan COVID-19. Kita berharap, wahai para kepala daerah kita dan wakil kepala daerah kita, akan menjadi contoh teladan dalam menjalankan undang-undang tersebut. Semoga itu menjadi kenyataan, tidak hanya sekedar harapan, tidak hanya sebatas instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Bapak Menteri Dalam Negeri yang terhormat, tolong instruksi ini diamankan, ditegakkan, dan bisa dilaksanakan tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapapun kepala daerahnya atau wakil kepala daerahnya. Itulah harapan kita sebagai masyarakat. Itu yang patut kita renungkan sebagai refleksi kita. Demikian dulu refleksi sang kakek pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam refleksi berikut dengan topik-topik yang lebih up to date. Salam, pamit dulu, ngopi dulu.